temukan batasan itu dalam dirimu, sehingga puasa itu akan menjadi nikmat. Karena memang enak dikon mangan terus sedina takon gak mangan, kamu akan menemukan hari raya kalau kamu berpuasa. Kalau kamu tidak berpuasa, kamu tidak bisa menikmati hari raya. Nah, sekarang ada hari raya dan puasa yang berlangsung dalam siklus tertentu dalam hidupmu. Jadi puasa itu kenikmatan. Puasa itu bukan sesuatu yang menyengsarakan. Pertama gini, awakmu roh poso atau Anda semua mengenali, mendengar dan mengerti puasa itu kan dari sanad wacana atau sanad sejarah dari ilmu pengetahuan. Jadi misalnya poso itu berarti syariat Islam, rukun Islam. Berarti ada agama Islam, berarti nanti ada mazhab 4, kemudian ada Rasulullah, kemudian ada di belakang Rasulullah ada Allah, ada macam-macam. Nah, sekarang menurut saya temukan puasa dalam dirimu tanpa sanad. Wis mbuh tekan dis tekan langsung Gusti Allah, pokoknya awakmu mengenali apa to poso nek jerone awakku iku. Kalau sekarang kita pakai misalnya cara pintunya, misalnya kita puasa adalah menyadari dan mempelajari batasan atau limitasi dalam kehidupan. Ya, maka sekarang kamu amati di dalam dirimu. Ya pakai logika balik aja. Sing aku iso gak membatasi diri apa? Misalnya dalam diri saya. Karena semua ilmu di alam semesta ini mau pakai sanad apa tidak itu sudah terkandung dalam dirimu. Asal kamu mengaktifasi yang Allah kasih yaitu al-aql itu. Maka Anda akan menemukan itu dengan dimensi yang mungkin berbeda dengan yang Anda dengar di sekolahan, di kampus, di masjid, dan seterusnya. Jadi, sekarang temukan puasa dalam dirimu, yaitu temukan keterbatasan dalam dirimu. Nah, keterbatasan ini bisa fisik, bisa psikologis, bisa rohani, bisa segala macam. Nah, yang paling gampang ini, kon seneng apa? Rujak cingur. Wis, jadi mumpung gurung Ramadan, meneh kon nang warung rujak cingur, pesen 10. Kira-kira iku badoken 10 iku badoken langsung. Kira-kira kon bosen tak gak? Kira-kira kan gak kuat tulung piring wis gak kuat. Nah, Anda tahu toh bahwa hidup Anda itu harus mengerti batasnya. Nah, itu kan di segala hal harus mengerti batasnya. Dan jadi kalau Allah itu maha tidak terbatas, kalau manusia makhluk itu harus paham batasan. Wis saiki ana arek wedok 1000 ayu kabeh kon seneng kabeh sing kok ora pira. Paling mek situk. Gitu. Sebab nek kon nuruti 1000 ya, nuruti 1000 kan kon gak iso nglakoni. Jadi manusia itu seharusnya ilmu yang utama di sekolahan, di kampus dan di keluarga itu adalah memahami secara workshop ya, secara simulasi dan seterusnya bahwa manusia itu betul-betul harus mengerti batas. Itu dalam arti yang bermacam-macam. Apa saja kamu pelajari batasnya. Dah. Misalnya kalau musik batasnya itu ya ini misalnya ada tempo dek 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 apa dek 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 apa dek 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 itu masing-masing punya efek yang berbeda dan manusia hanya bisa melakukan sesuatu yang ada batasnya. Dan itu di bidang apa saja. Makan tadi yang sudah cingur tadi, terus apalagi istri. Kamu gajimu 5 juta sebulan, tapi kalau ditambah 10 kan 10 juta. 100 juta ya gelem, 1 triliun ya gelem. Karena kamu itu punya naluri ketidakterbatasan. Tapi kamu tidak akan sanggup menyangga ketidakterbatasan. Kamu manusia hanya sanggup menyangga batasan. Jadi temukan batasan itu dalam dirimu sehingga puasa itu akan menjadi nikmat. Karena memang enak dikon mangan terus sedina takon gak mangan, kamu akan menemukan hari raya kalau kamu berpuasa. Kalau kamu tidak berpuasa, kamu tidak bisa menikmati hari raya. Nah, sekarang ada hari raya dan puasa yang berlangsung dalam siklus tertentu dalam hidupmu. Jadi puasa itu kenikmatan. Puasa itu bukan sesuatu yang menyengsarakan. Mosok sedina gak mangan kok.
Kalau secara fisik kan kuat. Orang barat selama ini kan belum sampai 20 tahun mereka mengakui bahwa puasa itu penting. Semakin kamu banyak berpuasa, semakin kamu mendapatkan hari raya yang indah. Karena puasa itu membuat sel-sel Anda memberontak dan mengakses kekuatan yang lebih besar dari langit, dari Allah ya. Sehingga kamu kalau suka puasa, kamu lebih kuat hidupnya. Kalau kamu semakin mendalam kesadaranmu dan ilmu tentang puasa akan semakin dahsyat hidupmu. Jadi menurut saya puasa itu salah satu hakikat hidup manusia. Nek kon karena Anda itu inna khalaqnakum min tin ya. Anda itu diciptakan dari tanah, tidak dari api. Kalau api, Mas, kalau api itu kan, kalau tanah kan sak meter, 200 meter, sak ombyok, sak tekem, sak piturute ya. Kalau api itu kan tidak ada ukurannya, yang ada ukurannya panasnya, suhunya. Jadi Anda tidak mampu jadi api, Anda harus jadi tanah, maka Anda harus tahu batasan-batasan. Coba kalau api itu kan kita obong ceklek ini kan semua logikanya bisa terbakar, seluruh alam semesta bisa terbakar. Kalau tanah enggak, makanya kita itu makhluk tanah, mintin. Kita bukan minanar seperti iblis atau setan atau jin kan gitu. Maka kita nomor satu ilmu yang paling utama dalam hidup adalah pokoknya Anda peka tiap hari eling batas gitu ya. Kalau Anda ngerti batasan dan Anda makannya selamat dan seterusnya. Saya itu, Mas, kalau makan itu bukan seberapa banyak saya bisa makan. Tapi saya balik, seberapa sedikit saya bisa makan. Artinya aku mek ndelok ya apa carane gak loro mek ngono tok. Cek gak kaliren, gak apa jenis tidak kelaparan dan tidak sakit. Tak tambahi sak puluk, sak sendok gitu paling tok. Tapi saya tidak punya ukuran membatasi maksimalnya. Saya selalu membatasi minimalnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan poso iki membahagiakanmu dan membuatmu lebih sehat, membuatmu lebih riyo dalam hidupmu. Amin ya rabbal alamin.